Tetapi kenapa di detik-detik terakhir Bapak melakukan semua ini kepada kami? Bapak menyakiti kami. Kenapa Bapak melakukan semua ini kepada kami, Pak? Apa salah kami? Apa salah relawan dan pendukung Bapak yang akhirnya kami harus terpecah belah? Apa tujuan dan maksud dari rencana Bapak? Sampai detik ini saya nggak habis pikir, apakah strategi memecah belah ini adalah jalan yang terbaik? Salam NKRI. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, saya Noviana perkenankan izin untuk mengeluarkan isi hati saya, menyampaikan unek-unek yang ada dalam hati saya beberapa waktu ini. Pak Jokowi, saya sama sekali tidak marah dengan bergabungnya anak Bapak Mas Gibran kepada Pak Prabowo Subianto. Saya tidak marah sama sekali. Saya tidak takut Ganjar Mahfud terkalahkan dengan bergabungnya anak Bapak Gibran kepada Pak Prabowo Subianto. Tetapi yang saya tidak habis pikir, kenapa Pak Jokowi tega sekali melakukan ini? Jika kata orang-orang banyak yang mengatakan bahwa ini adalah strategi level dewa, tingkat dewa, yang kita rakyat biasa tidak paham. Ini adalah strategi dari Bapak. Pertanyaan saya simpel, Pak Jokowi. Jika memang ini adalah strategi Bapak, tetapi kenapa Bapak harus memecah belah kami anak bangsa? Kenapa Bapak harus memecah belah kami sesama relawan dan pendukung Jokowi? Kenapa akhirnya relawan pendukung Jokowi selama 2 periode, bahkan kalian di Jakarta sejak Pilgub DKI Jakarta, kita bersatu, kita senantiasa seirama untuk berkomitmen menjaga, mengawal Bapak sampai selesai masa tugas Bapak. Tapi ternyata saat ini apa yang sudah Bapak lakukan? Bapak sudah memecah belah kami. Apakah strategi memecah belah ini adalah strategi yang terbaik menurut Bapak? Apakah memecah belah adalah jalan yang terbaik untuk bangsa ini, Pak? Kenapa Pak Jokowi tega melakukan semua ini? Apa salah kami sebagai relawan dan pendukung Bapak? Saya Noviana, pendukung Bapak, relawan Bapak dari Pilgub DKI. Saya tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Saya tidak mendapatkan jabatan komisaris. Saya tidak mendapatkan ladang bisnis atau apapun. Tapi dengan kesetiaan saya, dengan perjuangan saya yang sangat menginginkan Bapak jadi presiden. Karena saya percaya Bapaklah yang mampu membawa nama besar bangsa ini di kancah internasional. Pak Jokowi lah yang mampu merubah Indonesia menjadi negara yang maju. Tetapi kenapa di detik-detik terakhir Bapak melakukan semua ini kepada kami? Bapak menyakiti kami. Kenapa Bapak melakukan semua ini kepada kami, Pak? Apa salah kami? Apa salah relawan dan pendukung Bapak yang akhirnya kami harus terpecah belah? Apa tujuan dan maksud dari rencana Bapak? Sampai detik ini saya nggak habis pikir, apakah strategi memecah belah ini adalah jalan yang terbaik? Saya benar-benar nggak habis pikir. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi kepada Pak Jokowi. Saya salah satu dari sekian banyak relawan dan pendukung Bapak yang selama ini selalu menjaga, mengcounter semua isu-isu negatif mengenai Bapak. Termasuk terakhir, saya bahkan mau dipersekusi oleh pendukungnya Rocky Gerung hanya demi menjaga dan membela nama baik Bapak. Tidak mengharapkan apa-apa, Pak. Saya tetap masih Noviana yang dulu. Saya tetap mencari makan, membiayai hidup anak saya dengan berjualan kopi dan berjualan kaos. Saya tidak mengharapkan apa-apa, Pak. Tapi jujur,
Saya tidak marah Mas Gibran bergabung dengan Pak Prabowo. Tapi yang saya sedih, yang bikin saya sakit hati, kenapa Pak? Kenapa harus memecah belah kami sesama pendukung dan relawan Bapak? Itu yang sampai saat ini, detik ini, saya nggak habis pikir. Apa salah kami? Apa salah PDI Perjuangan? Apa salahnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah membawa Bapak dan anak-anak Bapak hingga di posisi seperti saat ini? Betul, tanpa PDI Perjuangan, Bapak dan anak Bapak bukan siapa-siapa. Dan ingat juga, tanpa Bapak, PDI Perjuangan pun memang bukan apa-apa. Karena apa yang terjadi dengan kalian semua ini adalah simbiosis mutualisme, di mana PDI besar berkat seorang Jokowi, dan Jokowi jadi seperti ini berkat PDI Perjuangan dan peran serta Ibu Megawati. Miris Pak. Udahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya hanya itu aja, unek-unek saya nggak habis pikir dengan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk bangsa ini. Saya berharap di akhir masa tugas, masa jabatan Pak Jokowi tetap memiliki nama besar yang dicintai oleh rakyatnya, yang rakyatnya menilai bahwa Bapak adalah salah satu presiden terbaik setelah Soekarno. Tetapi kenyataannya tidak. Tetapi terlepas dari apapun, saya, Noviana, secara pribadi sebagai relawan dan pendukung Bapak tetap akan konsisten dan setia mengawal Bapak sampai masa tugas Bapak selesai. Karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban saya sebagai relawan dan pendukung Bapak. Walaupun saya harus sakit hati, walaupun saya harus kecewa, walaupun saya harus sedih, saya tetap harus mengawal Bapak dan tetap menjaga Bapak sampai masa tugas selesai. Karena biar gimana pun juga, saya harus mengakui bahwa Pak Jokowi sudah berhasil membangun Indonesia, sudah berhasil melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap bangsa ini. Ya, mungkin inilah kehilafan dan kesalahan yang Bapak lakukan. Semoga Bapak segera sadar dengan apa yang sudah Bapak lakukan. Silahkan Bapak menggunakan segala macam strategi-strategi, tapi tolong jangan memecah belah kami, anak bangsa, khususnya sesama relawan dan pendukung Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan semoga semua yang Bapak inginkan tercapai. Oke? Salam NKRI. Oke guys ya, itu tadi unek-unek ataupun suara hati dari salah satu pendukung setia Pak Jokowi bernama Mbak Novi ini guys. Nah, ini tentu teman-teman masih ingat beberapa waktu yang lalu Mbak Novi ini sampai dipersekusi guys ya oleh para simpatisan dari Rocky Gerung ya. Sebelumnya Pak Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah bajingan tolol. Lalu kemudian Mbak Novi ini yang melabrak secara langsung guys ya. Dan itu akhirnya viral, heboh. Lalu kemudian Mbak Novi bule ini mendapatkan perlakuan persekusi ya. Nah itu sebagai bentuk kecintaan ya, bentuk sayang terhadap Pak Jokowi. Semua orang akhirnya merasa terpanggil guys ya. Itu bukan dibuat-buat tetapi memang dari dasar hatinya ya. Bahwa Pak Jokowi ini presiden yang luar biasa di mata rakyat. Presiden yang bekerja membangun negeri ini. Presiden yang merakyat. Yang membuat nama Pak Jokowi itu tersembunyi, tersimpan dalam hati nurani rakyat kecil guys. Ya. Jadi benteng kekuatan Pak Jokowi ya, itu yang paling kuat ada di hati rakyat guys.
ya. Tentu ketika situasi politik yang terjadi pada saat ini, ya, membuat sebagian besar pendukung-pendukung dari Pak Jokowi, ya, merasakan getir, guys, merasakan pahit bagaimana akhirnya Pak Jokowi tidak seperti yang diprediksi sebelumnya, ya. Sebelumnya pendukung-pendukung dari Pak Jokowi ini mengharapkan bahwa Pak Jokowi akan tegak lurus sesuai dengan ucapan beliau sebelumnya, bahwa beliau akan cawe-cawe mendukung rambut putih yang dahinya ada kerutan. Tetapi seiring perjalanan waktu situasinya berbeda, ya. Ya, itulah realitas politik, guys, ya. Penuh dengan dinamika. Politik itu dinamis, ya. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada sahabat yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi, ya. Oke, saya salut dengan Mbak Novi ini, guys, ya. Karena meskipun menanggung rasa kecewa, mungkin sekaligus juga marah, sedih yang mendalam, sakit hati, namun beliau mengeluarkan statement atau pernyataan bahwa dia masih ingin mengawal Pak Jokowi sampai dengan selesai, bakal mendoakan yang baik untuk Pak Jokowi. Nah, itu yang harus sikap yang harus kita bisa lakukan juga, guys, ya. Yakni janganlah membenci yang terlalu berlebihan, ya. Marilah kita ikut mengawal Pak Jokowi hingga selesai akhir masa jabatannya, tetap mendoakan yang terbaik. Kita tetap memang harus berterima kasih kepada Pak Jokowi atas kinerjanya selama ini, ya. Oke, semoga kita bisa bijak, ya, dalam menyikapi setiap informasi, berita yang berbagai perkembangan dan dinamika politik yang ada saat ini. Saudara, ini sudah perang terbuka nih. Gak main-main lagi. Saya memperhatikan, ya, edan ini. Perang terbuka. Ya, saya bisa kasih judul ini. Jokowi jatuh atau tercemar, atau PDIP dan pasangan capresnya kalah. Elit PDIP itu sadar kalau tidak menang 50% plus 1 masuk ke 2 putaran, maka capres dan cawapres PDIP dipastikan akan kalah. Dengan pemikiran dan konsep seperti itu, elit PDIP sekarang kompak menarasikan suatu skenario yang menurut saya ini edan dan tidak masuk akal kalau ini dilakukan. Sementara Puan dan Ibu Mega tetap terlihat baik dan terhormat. Tetapi saudara perhatikan, fraksi PDIP sekarang sedang mengajukan pemakzulan Jokowi atas putusan MK. Mengajukan usulan. Dan kalau ini diputuskan setuju oleh fraksi-fraksi, maka proses itu akan bergulir. Paling tidak targetnya adalah mencemarkan nama Jokowi. Nah, saudara, sementara di satu pihak kita lihat sebagian buzzer-buzzer PDIP membuat narasi seakan-akan Jokowi itu pengkhianat bangsa, jahat, dan hanya mementingkan keluarga ketimbang negara. Masya Allah. Tiba-tiba semua benang kusut jadi terlihat menjadi jelas benang merahnya, saudara. Sebuah langkah dan rencana yang jahat dan sungguh tidak layak dilakukan oleh sebuah partai besar nomor 1 yang sedang berjalan
keinginannya yang begitu besar untuk hat-tricks dan melihat akan gagal oleh karena seorang Gibran. Saudara bisa bayangkan. Nekat, edan, dan luar biasa, saudara. Kalau skenario Jokowi harus jatuh, tercemar, atau PDIP kalah. Saya nggak habis pikir, saudara, melihat fenomena semacam ini. Sementara capres, cawapresnya Ganjar dan Mahfud tetap konsisten, tegar, terhormat. Ya. Saudara, kita lihat kasus di Bali. Beberapa hari, 2 hari sebelum kunjungan Jokowi ke sana, itu tiba-tiba banner semua dipasang. Dan ketika ditertibkan oleh PLT dan Satpol PP, jadi seakan-akan terkesan pemerintah sedang menindas PDIP. Jadi kelihatan pemerintah itu begitu jahat menindas, mencopot baliho-baliho yang memang belum waktunya dipasang. Tapi sengaja dipasang agar ketika ditertibkan terlihat bahwa Jokowi yang suruh, seakan-akan. Narasi-narasi seakan-akan Jokowi lah yang memerintahkannya. Wow, ini permainan politik berbahaya dan rakyat mulai bingung, saudara, dengan semua langkah PDIP. Apakah skenario ini bisa terwujud? Sementara lainnya, para buzzer terlihat sibuk membuat narasi negatif, terus menyerang dunia maya agar nama Jokowi tercemar. Jokowi harus turun, tercemar, jelek, agar Prabowo Gibran kalah telak dan Ganjar Mahfud menang 50% plus 1. Oh, saudara, ini subuh nih, saudara. Semoga saja analisa saya salah. Ya, saya berdoa. Mudah-mudahan saya salah, saudara. Padahal sudah terlihat nih, kasat mata nih. Mudah-mudahan data intelijen salah. Edan dan tidak masuk akal. Padahal saya itu pemilih Ganjar dan Mahfud, saudara. Tapi melihat sepak terjang PDIP yang mencoba terus mendiskreditkan Jokowi merasa sakit hati. Saya tiba-tiba berbalik, saudara. Sungguh, saya berbalik 180 derajat. Saya akan memilih Gibran dan Prabowo ketimbang PDIP yang menang. Apakah Prabowo dan Gibran tidak layak untuk menjadi capres dan cawapres atau menjadi presiden dan wakilnya? Menurut saya sangat layak kalau di sampingnya ada Jokowi. Mudah-mudahan, saudara, dugaan ini salah karena terlihat semua dengan kasat mata. Mudah-mudahan saya salah. Saya berdoa saya salah. Ya, saya berdoa prediksi saya salah. Kenapa? Karena pasangan Ganjar dan Mahfud itu pasangan yang bagus. Tapi sayang parpolnya yang tidak baik. Mudah-mudahan saya salah, saudara. God bless you. All the best. Oke guys ya, memang semakin rumit juga situasi politik kali ini guys ya. Ada yang sedih, sakit hati, kecewa dengan Pak Jokowi tetapi masih mendukung. Ada yang sebelumnya mendukung Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud tetapi melihat ulah atau tingkah dari PDIP kemudian mengalihkan dukungan kepada Pak Prabowo dan Gibran.
Nah, salah satunya adalah Bapak ini guys, ya. Karena Bapak ini sebelumnya dia mengatakan bahwa dia mendukung Ganjar dan Pak Mahfud. Namun bila melihat serangan terhadap Pak Jokowi ini semakin masif, ya, mencemarkan nama Pak Jokowi ini semakin parah, ya, ada usaha-usaha untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, maka pilihannya bisa berubah, ya. Oleh karena itu Bapak ini menyatakan tadi dia akan mendukung Prabowo dan Gibran guys. Ya, saya sih melihat ada reaksi-reaksi dari elit-elit PDIP dan juga partai PDIP ini guys, ya, menyikapi peristiwa politik yang terjadi saat ini, ya. Dan reaksi-reaksi seperti itu sebagai bentuk kekecewaan, sakit hati terhadap Pak Jokowi dengan sikap dari Pak Jokowi yang dinilai sudah berseberangan dengan PDIP, ya. Karena dengan masuknya Gibran ke kubu Prabowo, ini tentu membuat peta politik kita semakin memanas guys. Oke, kalau untuk saya pribadi saya tidak akan terpengaruh guys, ya. Jujur saya tidak melihat partainya, ya, tetapi saya melihat figurnya. Apakah dia memiliki pengalaman dan kapasitas yang layak untuk menjadi capres, cawapres atau tidak, ya. Dan menurut saya figur seperti Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini sudah sangat-sangat pantas dan layak untuk menjadi presiden maupun wakil presiden. Kita doakan guys, ya, semoga situasi politik di negeri kita ini tetap aman, damai, ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI, ya. Mari kita terus menjaga bangsa dan negara kita ini untuk hidup rukun, aman, damai, serta kita juga mengawal Pak Jokowi hingga selesai guys.